Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Di dalam kasih Tuhan yang mempersatukan kita melalui persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami masih diberi nafas kehidupan yang baru oleh Tuhan, sehingga kami dapat menikmati pagi yang segar, cuaca yang cerah, dan kami masih dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Ratapan 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya menjadi orang yang tertindas, yang terjajah, yang tidak memiliki hak atas hidupnya, sangat membuat orang tersebut menderita. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di Babel. Mereka tertindas, teraniaya, karena dijajah oleh bangsa Babel. Mereka tidak memiliki hak dan kemerdekaan atas hidup mereka sendiri. Lalu di dalam penderitaan yang demikian, seolah-olah Tuhan tidak menolong mereka. Sehingga mereka meratap. Dan di dalam ratapan yang mereka panjatkan kepada Tuhan, mereka menyadari bahwa mereka telah berdosa selama ini kepada Tuhan karena pemberontakan mereka. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Padahal umat itu adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Umat yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi mereka dengan status yang istimewa itu, status sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, tidak mereka syukuri. Justru sebaliknya, mereka menyakiti hati Tuhan. Sehingga mereka harus dibuang ke Babel. Dan di dalam pembuangan di Babel itu, mereka sungguh menderita. Karena itu mereka mengatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Mereka sadar betul hari-hari yang mereka lalui dahulu adalah hari-hari yang penuh kebahagiaan. Penuh dengan kesetiaan Tuhan yang memberkati. Dengan penyertaan Tuhan. Mereka diberikan kelimpahan berkat. Tanah yang mereka diami menjadi tanah yang subur. Penyertaan Tuhan kepada mereka ketika mereka berperang melawan musuh-musuh mereka. Dan Tuhan memberikan mereka kemenangan. Karena itu mereka mengingat kembali semua hal itu. Yerusalem telah hancur karena dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, oleh orang Babel. Yerusalem seperti kota mati. Karena itu mereka menginginkan kembali untuk Yerusalem bisa pulih kembali. Bisa ada kehidupan di sana dan mereka dapat kembali ke Yerusalem. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Israel mulai ragu atas status mereka sebagai umat pilihan Allah ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel yang berlangsung sangat lama, 70 tahun lamanya.
penderitaan tak berkesudahan yang mereka alami, dan Tuhan sepertinya diam membisu. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sepertinya diam membisu bukan karena Tuhan tidak sayang kepada mereka, tetapi karena Tuhan ingin pertobatan dilakukan oleh bangsa Israel supaya mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang penindas, orang-orang yang melakukan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Tuhan ingin mereka hidup dengan takut akan Tuhan, tidak lagi melakukan tenung-tenung sihir-sihir dan percaya kepada Baal, supaya bangsa itu tidak merampas hak janda dan yatim piatu. Karena itulah Tuhan sepertinya diam membisu, walaupun sebenarnya itu dilakukan oleh Tuhan untuk sementara. Kehidupan mereka di Babel sangat sulit, sampai-sampai mereka merasa Allah telah melupakan mereka dan membiarkan mereka hancur. Di dalam kitab Yesaya 40 ayat 27 di sana dikatakan, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang dikatakan Yesaya kepada bangsa itu. Kenapa engkau berkata seperti itu? Maka oleh sebab itu mereka menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak meninggalkan mereka. Itulah sebabnya mereka di dalam seruan meminta pertolongan mengatakan, "Bawalah kami kembali ya Tuhan, pulihkan, baharui hari-hari kami seperti dahulu kala." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita pun kadang-kadang kesulitan datang menghampiri, pergumulan, bahkan mungkin ada penderitaan di sana. Ada anggota keluarga mungkin yang mendadak jatuh sakit kronis. Tetapi kemudian kita pikir ada orang yang bisa menolong untuk membantu mengatasi kesulitan itu, tetapi justru merongrong. Dan acap kali ketika kesulitan datang mendera tanpa pernah berhenti, membuat kita menjadi capek dan lelah. Mungkin kita juga seperti bangsa Israel yang berseru kepada Tuhan, "Tuhan, bawalah aku lelah. Tuhan, aku rasa Tuhan Engkau memahamiku. Tetapi mengapa Tuhan Engkau menunda untuk memberi pertolongan kepadaku? Tuhan, apalagi yang belum tuntas Tuhan. Sungguh Tuhan, aku teramat lelah." Mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengatakan demikian. "Ya Tuhan, aku butuh pelukan-Mu. Ya Tuhan, lihatlah derasnya air mataku." Itu semua tidak salah untuk kita katakan kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi yang menjadikan kita bimbang kadang-kadang mungkin ketika kita merasa Tuhan tidak menggubris apa yang kita katakan, seolah-olah demikian. Padahal Tuhan pasti menggubris dan mendengarkan keluhan kita. "Tuhan, apakah Engkau tidak mau mendengarkan suaraku dan permohonanku? Tuhan, aku kehausan, begitu amat letih." Mungkin itu hal yang kita katakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah putus harapan. Ketika persoalan atau situasi yang melelahkan datang menghampiri kita, tetaplah berharap kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Berharaplah senantiasa kepada Tuhan supaya ada kekuatan dan hikmat surgawi menyertai kita. Datanglah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ke rumah Tuhan.
carilah Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu tertulis dalam Yesaya 40 ayat 29 dan ayat 31a. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Tuhan yang berjalan dengan umatnya, maka hari-hari yang dilalui oleh umatnya pasti penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita harus menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada pikiran kita sendiri. Rasa-rasanya memang kadang-kadang kita tidak mampu lagi. Rasa-rasanya memang hidup menjadi berat dan semakin berat karena penderitaan. Tetapi teruslah menghampiri Tuhan Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak pernah diam untuk mendengarkan permohonan kita. Dia tidak akan berpaling kepada anak-anak yang mengasihinya. Tuhan akan selalu ada menemani kita menempuh jalan yang tak kita pahami. Tangannya selalu menggandeng dan menuntun kita menemukan jalan keluar yang melegakan. Jangan menyerah. Semua pasti ada akhirnya. Mungkin lusa, mungkin hari lain, tetapi berjalan bersama Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan keselamatan. Hari-hari kita akan dibaharui oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi ya dan amin bagi kami Tuhan. Kau akan membaharui hati kami dan Kau akan membawa kami senantiasa menggembalakan kami sehingga hidup kami di dalam sukacita damai sejahtera Tuhan. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.